Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kak Indah, hari ini kita senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik di rumah, walaupun hanya lewat video streaming. Benar banget Kak Lupi, walaupun lewat video streaming, semoga adik-adik tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, tetap semangat seperti kita berdua yang semangat di sini. Benar banget Kak. Ya, kita mulai ibadah kita ya Kak ya. Ya, kita bersaat teduh Kak. Baik, untuk memulai ibadah kita kali ini ada baiknya untuk kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, untuk pembukaan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 18 yang berjudul Kasih Tuhanku. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan ibadah dilayani oleh Bunda Lupi, Kak Indah, dan Kak Dendi. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita kali ini, kita akan berdoa yang akan kakak pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan Tuhan, sehingga pada hari Minggu saat ini Tuhan kami dapat kembali lagi berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, walaupun kami melalui video streaming ya Tuhan, biarlah Engkau tetap berkati adik-adik yang ada di rumah, agar dapat mengikuti ibadah kami dengan sehat dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sekarang anak-anak siapkan dulu alat-alat tulisnya ya Kak. Alkitabnya juga. Alkitabnya juga, betul Kak. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 139. Alkitab mengisahkan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain walaupun secara daring. Tuhan kiranya memberkati kakak bunda layan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua agar kami boleh mengerti akan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Tentu kabarnya baik ya, ada sukacita dan penuh semangat. Adik-adik, udah siapin hati belum? Dan pikirannya? Oh, tentu sudah ya. Jangan lupa juga siapin Alkitabnya dan alat tulisnya. Kalau udah gitu, nggak boleh ada jalan-jalan ya. Duduk diam di tempat. Nah, adik-adik semua, pada hari ini kita akan
mulai ibadah. Walaupun ibadah kita, ibadah impanya di rumah adik-adik semua. Karena adik-adik tahu kan kita masih suasana COVID. Nah, adik-adik yang baik, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terdapat dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ulang ya. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Dan firman Tuhan pada pagi ini dibacakan oleh teman kita Widya Ernest Yakub dari Ranting Ebenezer. Hari ini terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Terima kasih Widya. Judul firman kita pada hari ini menjadi murid Tuhan. Sebelumnya Bunda mau tanya, apakah adik-adik mau menjadi murid Tuhan? Ya, tentunya mau ya. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar apakah ini? Ya, benar. Adik-adik, gambar ini adalah gambar jala. Apa? Gambar apa? Gambar jala. Gunanya jala itu untuk apa ya adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, pinter. Adik-adik tahu sendiri kan gunanya jala untuk menangkap ikan. Menjala ikan adalah pekerjaan seseorang apa ya? Yang kerjanya di laut. Terus yang menaburkan jalannya. Apa? Ya, pekerjaan seorang pelayan atau nelayan. Firman pada hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya. Siapa saja murid-muridnya adik-adik yang tadi adik-adik dengar teman kita Widya membaca firman Tuhan. Ayo, siapa saja keempat murid Tuhan Yesus yang dipanggil Tuhan? Ya, ada Simon, ada Andreas, ada Yakobus, dan ada Yohanes. Ketika Tuhan Yesus menyusuri danau Galilea, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Aku di sini siapa ya? Aku di sini Tuhan Yesus. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bunda ulang lagi ya.
Tuhan Yesus berkata kepada 4 muridnya, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan berkata, marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Adik-adik yang terkasih, murid Tuhan Yesus yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, pekerjaannya adalah nelayan yang menggunakan jala untuk menangkap ikan. Keempat murid Tuhan Yesus yang tadi disebutkan dipanggil oleh Tuhan Yesus bukan untuk menjadi penjala ikan adik-adik, tetapi untuk menjadi penjala manusia. Adik-adik yang terkasih, firman hari ini mengajak kita semua bukan menjadi penjala ikan, namun menjadi penjala manusia. Apakah adik-adik di rumah mau menjadi penjala manusia seperti keempat murid Tuhan Yesus, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dengan menggunakan seluruh kemampuan yang ada pada diri kita? Tentu mau ya. Terus bagaimana sih caranya adik-adik menjadi penjala manusia? Iya, kita dapat menjadi penjala manusia cukup dengan apa yang ada pada diri adik-adik. Cukup dengan apa yang adik-adik bisa, seperti berdoa untuk papa, mama, oma, opa, kakak adik, dan teman-teman yang bersedih. Ada nggak di sini kalau teman-temannya bersedih terus adik-adik nggak doain? Ya, tentu nggak ada ya, pasti adik-adik mendoakan. Atau ada teman-teman adik-adik yang lagi sakit, kita juga sebagai temannya, adik-adik harus mendoakan. Berbagi kasih, berbagi dengan sesama. Jangan lupa juga menanyakan kabar kepada teman-teman. Di sini adik-adik suka nggak kalau misalnya WA atau bertemu teman-temannya menanyakan kabar? Ada nggak? Ya, tentunya ada ya. Atau kita adik-adik menegur kakak bunda layan kalau ketemu. Tapi karena sekarang kita dilanda COVID, kita nggak bisa ketemu kakak bunda layan. Juga jangan lupa dengar-dengaran nasihat orang tua. Kadang adik-adik nasihat orang tua itu suka dilanggar, betul nggak? Iya, betul ya. Atau adik-adik mendengar guru, ibu bapak guru memberikan tugas di sekolah lewat online. Terus Pak Guru dan Bu Guru nasihatkan adik-adik dan itu harus didengar. Juga harus mendengarkan nasihat kakak bunda layan. Jangan lupa
adik-adik harus memuji Tuhan dengan suara yang indah. Enggak suara yang indah juga enggak apa-apa, muji Tuhan, yang penting enak didengar ya. Mau suaranya bagus kek, mau suaranya indah kek, yang penting adik-adik harus memuji Tuhan. Membiasakan diri memuji Tuhan setiap hari. Ada enggak di sini adik-adik suka memuji Tuhan setiap hari? Ya, pasti adik-adik memuji Tuhan di rumah, meskipun didengar oleh mama papa dan kakak-kakak. Masih banyak lagi yang adik-adik bisa buat dalam masa kecil untuk melayani Tuhan. Adik-adik yang terkasih, masih banyak contoh. Kira-kira bisa enggak yang dilakukan yang tadi disebutkan di atas? Tentunya adik-adik bisa ya. Jadi kembali firman Tuhan ini mengingatkan adik-adik, kakak bunda layan, untuk ada bagi semua orang dengan kepolosanmu, dengan kejujuranmu, dengan canda tawamu, dan dengan kebaikanmu, dan dengan segenap kerendahan hatimu. Kita semua terpanggil untuk melayaninya. Maka ayo ajak semua teman-teman untuk menjadi penjala manusia. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitasnya pada hari ini, apa yang adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik? Yaitu jangan lupa membuat doa. Doakan orang tua kita atau teman-teman kita, dan jangan lupa juga mendoakan teman-teman kita yang sakit. Adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua atau kakak adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik jangan lupa ya, aktivitasnya membuat doa. Adik-adik bisa mendoakan siapa saja di dalam kehidupan adik-adik semua. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak Indah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak dan Bunda Layan di masing-masing kelas ya Kak? Iya Kak. Ada tugas ya Kak ya? Iya, dan adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh Kakak dan Bunda Layan. Dan jangan untuk mengerjakannya adik-adik bisa meminta tolong papa dan mama ya, atau kakak yang di rumah untuk mengerjakannya. Kita merespon firman Tuhan ya Kak? Iya. Kita respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa syafaat yang akan kakak pimpin. Adik-adik mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda lain ya Tuhan. Kiranya adik-adik layan dapat mendengar dan melakukan firman dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini kami dapat
melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan biarlah pandemi ini akan cepat selesai ya Tuhan. Selain itu Tuhan, biarlah Engkau lindungi dan berkatilah gereja kami ya Tuhan. Biarlah kakak dan bunda layan dapat tetap melayani kami dengan penuh sukacita dan semangat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan rezeki dan kesehatan bagi orang tua kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk adik-adik layan yang saat ini sedang ujian maupun yang telah selesai ujiannya Tuhan. Biarlah mereka dapat mendapatkan hasil yang memuaskan pada saat mereka telah selesai. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kak Indah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, adik-adik di rumah mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356 yang berjudul Kubri Persembahan. Persembahan yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik bisa dititip lewat orang tua adik-adik, oleh papa atau mama, bisa dititip untuk dibawakan ke kantor gereja. Ya, persembahan adik-adik ini penting untuk menunjang kesaksian dan pelayanan gereja ya Kak ya. Nah, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Adik-adik, kita akan berdoa, kita mendoakan untuk persembahan kita dan juga kita akan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Allah atas kasih karunia-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengumpulkan sedikit dari persembahan yang telah, sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, kiranya persembahan kami boleh jadi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati papa mama kami, memberkati bunda layan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Allah bersama
sudah, ibadah kita sudah selesai. Iya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengucapkan Immanuel bersama-sama. Kita hitung sama-sama ya Kak. Iya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.